Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi kami dari kelompok 7 Aljabariyah akan menjelaskan mengenai materi matrik transformasi. Jadi kami menggunakan metode pengambilan video yang berbeda dengan kelompok lain, di mana kami memanfaatkan media pembelajaran PPT dan menjelaskan secara langsung di papan tulis agar kombinasi dari pembelajarannya ini lebih efektif dan juga bisa mudah untuk memahamkan teman-teman yang menonton video pembelajaran kali ini. Jadi mungkin itu saja sedikit pengantar dari kelompok 7. Untuk video perkenalan, saksikan video berikut. Baik, latihan soal yang pertama yaitu misalkan T memetakan R2 ke R3 yang didefinisikan oleh rumus ini. Kemudian tentukan matriks transformasi untuk T. Jadi kita mencari matriks transformasinya. Baik, penyelesaiannya yaitu transformasi vektor XY sama dengan hasilnya itu matriks XY dan XY. Nah, ini adalah suatu matriks yang dikalikan dengan vektor XY. Nah, suatu matriks ini adalah matriks transformasinya. Jadi kita ambil dari koefisien X dan Y-nya. Koefisien variabel X yaitu 1 dan koefisien variabel Y yaitu -1. Kemudian koefisien variabel X -1 dan variabel Y-nya 0. Kemudian koefisien dari variabel X yaitu 0 dan variabel Y koefisiennya yaitu 1. Jadi matriks 1 -1 0 0 1 ini merupakan matriks transformasi yang kita cari. Oke, selanjutnya kita akan contoh soal 2, yaitu misalkan transformasi R3 ke R2 didefinisikan oleh T kali vektor A, B, C sama dengan A min 2B, A plus C. Tentukan matriks transformasi untuk D. Baik, kita ke penyelesaian soalnya. Jadi kita diketahui transformasi kali vektor A, B, C sama dengan A min 2B, A plus C. Nah, di sini dari soal kan diketahui bahwa transformasi permukaan R2 ke R3 artinya nantinya matriks transformasinya itu berukuran 2 kali 3 dikali dengan vektor A, B, C. Di sini kita lihat bahwa matriks A min 2B dan A plus C. Nah, di sini koefisien dari variabel A adalah 1 dan koefisien dari variabel B adalah min 2. Kemudian variabel dari koefisien C 0. Kemudian ya A plus C variabel A-nya, koefisien variabel A-nya adalah 1. Kemudian koefisien variabel B-nya adalah 0 dan koefisien variabel C-nya adalah 1. Jadi matriks transformasinya adalah 1 min 2 0 1 0 1. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan selanjutnya. Tadi kan kita dapat dengan mudah menentukan matriks transformasi itu karena sudah ditentukan rumusnya. Namun bagaimana kalau kondisinya adalah kita tidak diberikan rumus untuk mencari matriks transformasinya dan kita itu harus mencari matriks A atau matriks transformasinya. Nah, gitu. Nah, di sini misalkan diberikan yaitu vektor P1 P2 basis P1 P2 merupakan vektor yang memetakan ruang 2 ke ruang 3. Nah, ini tuh kita bisa mencari matriks transformasinya dengan rumus ini, teman-teman. Jadi kita akan mencari matriks transformasi karena memetakan ruang 2 ke ruang 3, maka nanti matriks transformasinya berbentuk matriks 3 kali 2. Nah, ini kita bakal mencari A ini, kita kalikan kan TP sama dengan AP. Nah, ini merupakan basis P1 P2 yang berorder 2 kali 2, kita kalikan dengan matriks A dengan
hasil transformasinya akan menghasilkan matrik transformasi 3 kali 2. Nah, untuk mencari A ini kita kalikan P1 P2 ini dengan inversnya. Ketika matrik P1 P2 kita kalikan dengan inversnya, itu akan menghasilkan matrik identitas. Nah, ketika matrik identitas kita kalikan dengan matrik A, nanti akan menghasilkan matrik A itu sendiri, bukan? Nah, karena di sini tadi dikalikan inversnya, maka di sini juga dikalikan inverse P1 P2 untuk menghasilkan matrik transformasi A. Nah, kita langsung ke latihan soal yang ketiga. Nah, di sini diberikan P1 min 21 dan P2 4 dan 3 untuk basis ruang 2 yang memetakan ruang 2 ke ruang 3. Nah, hasil transformasinya dari P1 dan P2 ini merupakan hasil transformasi. Nah, kita akan menentukan tiga persoalan ini, yang pertama matrik transformasi T, selanjutnya rumus transformasi ini dalam mencari matrik transformasi nanti, dan juga nilai dari T2 dan 3. Nah, untuk pembahasannya kita akan bahas di video selanjutnya. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan soal untuk latihan soal yang ketiga. Nah, tadi kan pada soal diketahui untuk diberikan P1 dan juga P2 itu seperti yang tertera ini, dan juga matrik T itu. Baik teman-teman, kita masuk ke pembahasan latihan soal untuk yang ketiga. Nah, tadi kan pada soal diketahui seperti ini, untuk P1 nya 1, P2 nya 3, dan suatu matrik T yang memetakan ruang 2 ke ruang 3. Jadi nanti pada akhirnya adalah hasil transformasi matrik A nya adalah bentuk 3 kali 2 gitu. Nah, sehingga diberikan hasil transformasinya yaitu untuk P1 min 120 dan P2 035. Nah, tadi kan sudah menentukan tiga ini ya, pertama matrik transformasi, terus rumus transformasinya, dan terakhir nilai dari transformasi 2 dan juga 3. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang A dulu. Nah, tak perlu teman-teman ingat waktu apa ya kemarin, waktu tadi itu kok kemarin notisnya. Baik teman-teman, kita masuk ke latihan soal untuk yang ketiga. Kita bahas untuk jawaban dari latihan soal yang ketiga. Tadi kan pada soal diketahui seperti ini, untuk P1 nya 2 min 1, P2 nya 4 min 3, dan transformasi T yang memetakan ruang 2 ke ruang 3. Jadi perlu diingat nanti hasilnya itu sebuah matrik 3 kali 2 ya teman-teman. Nah, sehingga diberikan hasil transformasinya P1 min 120 dan P2 0,35. Nah, kita kan belum mengetahui rumusnya. Nanti bagaimana sih cara kita nanti menentukan matrik A yang merupakan matrik transformasi itu. Nah, tadi kan kita suruh menentukan kan tiga. Yang pertama A matrik transformasi T, dan juga B rumus transformasi, dan C nilai dari transformasi 2 min 3. Kita masuk yang pertama dulu untuk A, untuk mencari matrik transformasi T. Nah, perlu teman-teman ingat tadi kan di penjelasan materi tadi masih ingat kan untuk rumus transformasinya. Ketika ada kita kan disuruh mencari matrik A atau matrik transformasi. Padahal pada soal ini diketahui hasil transformasi dan juga P1 dan 2 ini. Jadi seperti yang sudah saya bilang tadi, nanti matrik transformasinya itu berbentuk 3 kali 2 karena memetakan ruang 2 ke ruang 3. Nah, maka rumusnya adalah matrik A dikali dengan P1 P2 akan menghasilkan matrik transformasi atau ini 1 2 ini yang berukuran matrik transformasi akan jadi 3 kali 2. Nah, untuk mencari matrik A ini kan kita mengalihkan matrik P1 P2 ini juga diintegrasinya sehingga membentuk matrik identitas. Ketika matrik identitas matriknya dikalikan itu hasilnya tetap A. Karena sebelah ini kita kalikan 3, maka sebelah ini dikalikan P1 P2. Jadi seperti ini, O1 O2 kita kalikan dengan instruksinya P1 P2 untuk menyamakan ruas kiri dan juga kanan tadi. Nah, langsung saja kita definisikan dulu untuk T. Kan TP sama dengan AB, kita akan mencari A di sini. TP1 P1 nya ini dengan menghasilkan hasil transformasi seperti ini. Begitu juga yang TP2. Maka dari itu kita bentuk hasil-hasilnya itu dalam sebuah matrik 3 kali 2 karena kan memetakan ruang 2 ke ruang 3. Jadi hasilnya matrik 3 dikali 2.
gitu ya. Nah sekarang kita ke masukkan ke rumus ini, langsung saja kita menggunakan A sama dengan, karena kita tidak perlu membuktikan hasilnya ini, ya cepat kita langsung mencari sebuah matrik A itu A sama dengan U1 dikali B1. Nah tadi kan U1 batu hasil transformasinya kan seperti ini, kita kalikan itu dari B1 B2 nya dari matrik B21 4 B3 ini, atau yang matrik produk 2 kali 2. Kita tuliskan kembali. Nah, itu teman-teman masih ingat cara mencari matrik berorder 2 kali 2 kita mencarinya dengan 1 per determinan matrik tersebut dikalikan adjoinnya. Nah, untuk mencari determinan kan AD dikurangi BC. Nah, AD 2 dikali 3 itu 6 dikurangi BC 4 dikali 1 itu kan 4. 4 dikali 1 kan 4, 6 dikurangi 4. Nah, ini akan menghasilkan 2. Tapi kita kalikan juga dengan adjoin dari matrik tersebut. Adjoin matrik 2 kali 2 kan untuk B2 sama B3 nya dibalik dan 4 sama 1 nya berubah tanda. Nah sekarang kita operasikan. Nah, maka hasil dari perkalian determin 1 per determinan dengan hasilnya adalah min 3 per 2, min 2, min 1 per 2, dan juga min 1. Nah, kita akan menghasilkan matrik transformasi D atau matrik A itu dengan mengalihkan U1 vektor U1 2 dengan hasil inverse dari P1 P2 tadi. Nah, itu akan menghasilkan. Nah, setelah kita mengalihkan vektor U1 dari U1 2 dan juga hasil inverse dari matrik U1 2, kita akan menghasilkan matrik A dengan perkalian ini hasilnya dari 2, 2, min 3 per 2, min 1, min 5 per 2, min 5. Jadi untuk penyelesaian matrik transformasi D, kita itu mencari matrik A yang berukuran 3 kali 2 karena menggunakan uang 2 kurang 3, maka hasilnya seperti ini. Nah untuk yang B kan ini kita mencari rumus transformasi ini ya. Jadi kita kalikan dengan XY, vektor XY. Nah ini untuk jawaban yang A. Untuk yang jawaban A itu seperti ini. Selanjutnya kita mencari rumus dengan mengalihkan A ini dengan XY. Maka kita tinggal menyesuaikan untuk yang kolom pertama ini, tinggal kita tambahkan variabel X, dan kolom kedua kita tambahkan variabel Y. Nah ini adalah penyelesaian untuk yang B. Jadi rumus dari transformasi ini adalah seperti ini, 3 per 2X sampai 5Y ini ya. Nah dengan ini kita dapat dengan mudah untuk mencari yang C nilai dari P2 P3. Nah untuk yang C mungkin di video selanjutnya karena papan tulisnya tidak cukup. Nah, untuk mengerjakan yang C, kita kan nanti sudah mendapatkan rumus seperti ini. Nah, ini belum saya hapus. Jadi, ketika kita mencari transformasi 2 per 3, yang menggunakan ruang 2 per 3, itu juga sama, nanti hasilnya akan menjadi matrik 3 kali 2. Nah, tinggal kita masukkan intinya seperti ini, kita kalikan. Ini kan bisa saling menghabiskan. Nah, tinggal kita tuliskan di sini 3 min 3, min 5. Dan untuk yang kolom kedua, 2 dikali min 3, min 6, min 3 itu 3, min 5, min 3 itu 15. Nah, jadi untuk yang C, nilai dari T 2 min 3, adalah 3, min 6, min 3, 3, min 5, 15. Jadi seperti itu untuk pembahasan lanjut soal nomor 3 itu. Ya, kita lanjut ke soal yang selanjutnya, nomor 4. Diberikan S adalah 1, 2, 3 adalah basis untuk R3 dan V1 111 dan V2 110, V3 100. Nah, kemudian matriks T adalah matriks yang memetakan dari R2 ke R3
adalah transformasi linear, sehingga hasil dari TV1 adalah 10, TV2 adalah 2-1, dan TV3 adalah 4-3. Nah, kemudian tentukan rumus untuk T, X1, X2, X3. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke pembahasannya. Nah, kan tadi kan kita memetakan vektor di ruang 3 ke ruang 2, maka hasil entry-nya maka akan menjadi 2 entry seperti ini. Nah, tadi kan TV1 sama dengan AP1. Nah, maka kita masukkan TV1 nya sama dengan AP1. Nah, P1 nya kita masukkan dari sini, P1 kan 111, maka AP1 nya menjadi A111 sama dengan vektor hasil dari TV1 nya yaitu 1, 0, dan seterusnya sampai TV3 dan A3 sama dengan yang ini. Kemudian kita mengingat kembali rumus yang tadi, kan A dikali hasil dari P1 dan P2 sama dengan U hasil dari U1 dan U2. Tadi kan kita memasukkan entry dari P1, P2 dan U1 dan U2 ini, maka hasilnya akan menjadi A dikali entry-nya 111, 110, 100 sama dengan U-nya, matriks U-nya yaitu matriks hasil dari ini dan ini dan ini 1, 2, 4, 0, 1, min 3. Nah, kemudian bentuk ini kan bentuknya ini bisa kita jadikan menjadi A sama dengan entry dari hasil U1 dan U2 dikalikan dengan inverse dari entry dari P1, P2 dan P3 nya. Nah, ini kan jika dikirikan di kalikan dengan inverse nya kan menghasilkan materi itu sendiri, materi A. Nah, kemudian di kanan juga dikalikan dengan inverse dari P1, P2 dan P3 nya. Nah, nanti hasilnya akan jadi seperti ini. A sama dengan 124, 0, 1 min 3, P13 dikalikan dengan inverse dari matriks 111, 110 dan 100. Nah, kemudian kita akan menginversekan matriks ini dengan menggunakan OPE. Jika kita menggunakan OBE, kan inverse-nya kan dikalikan dengan matriks identitas. Nah, dengan menggunakan OBE akan menjadi 001, 01 min 1 dan 1 min 1 0. Nah, jika kan bisa mungkin kesulitan menggunakan OBE dengan cara ini, bisa menggunakan cara adjoin dikali dengan transverse, matriks transformnya. Nanti hasilnya akan sama. Nah, kemudian kita lanjut dengan mengoperasikan hasil dari matriks inverse-nya tadi. Nah, kan tadi kan A sama dengan 124, 0 min 13 dan dikalikan dengan inverse dari matriks ini yang hasilnya 01, 0, 1 min 1 dan 1 min 1, 0. Nah, kemudian kita kalikan ini matriks 1 dengan matriks 2 ini. Hasil
dikalian kedua matriks ini adalah 4 min 2 1 3 min 4 1. Nah, kemudian kan kita disuruh menentukan rumus untuk X1, X2 dan X3. Nah, maka hasil dari matriks transformasi ini kita kalikan dengan X1, X2 dan X3. Ketika kita mengalihkan materi ini 4 min 2 1 3 min 4 1 dengan X1 X2 X3, maka akan menghasilkan 4 X1 min 2 X2 dan X3, kemudian 3 X1 min 4 X2 dan X3. Nah, mungkin sekian pembahasan dari topik soal keempat. Bisa kita lanjutkan ke soal berikutnya. Selanjutnya pelatihan soal 5, yaitu misalkan T memetakan ruang dimensi 2 dan ruang dimensi 3 didefinisikan oleh matriks T X1 X2 sama dengan X1 82 X2 min X1 0. Lalu soalnya itu carilah matriks P terhadap sesuatu B sama dengan U1 U2 B aksen sama dengan C1 V2 V3, di mana U1 sama dengan matriks 1 3, U2 sama dengan matriks V2 4, V1 sama dengan matriks 1 1 1, V2 sama dengan matriks 2 2 0, C3 sama dengan matriks 3 0 0. Oke, selanjutnya ke penyelesaian dari soal 5, yaitu kita ketahui dari soal bahwa transformasi matriks X1 X2 itu sama dengan X1 ditambah 2 X2 min X1 0. Lalu pertama kita menghitung X1, yaitu tadi kan sudah dilalui bahwa matriks 1 3, lalu kita substitusikan nilai 1 dan 3 ke persamaan ini. Jadi didapatkan 1 ditambah 2 dikali 3 yaitu 7, lalu min X1 yaitu min 1 dan 0 yaitu 0, sehingga didapatkan matriks 7 min 1 0. Yang selanjutnya menghitung V2, yaitu karena kita diketahui dari soal bahwa V2 itu V2 sama 4, lalu kita substitusikan nilai V2 sama 4 ke persamaan ini, sehingga didapatkan min 2 ditambah 2 dikali 4 yaitu 6, lalu min X1 jadi min 2 sehingga didapatkan 2, lalu 0 sehingga didapatkan matriks 6 2 0. Lalu selanjutnya kita menggunakan kombinasi linear, yaitu antara C1 ditambahkan 2 V2 ditambahkan min. Yang dari soal diketahui bahwa S1 itu 1 1 1, F2 itu 2 2 0, dan F3 itu 3 0 0. Lalu kita substitusikan ini ke persamaan ini. Tadi kan sudah diketahui bahwa nilai X1 itu 7 min 1 0. Lalu kita menggunakan ke kombinasi linear, yaitu K1 dikali 1 1 1 K2 dikali 2 2 0, lalu K3 dapat K3 yaitu 3 0 dan 0 0. Nah, selanjutnya kita dari persamaan ini kita dapatkan bahwa K1 ditambah 2 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 7. Lalu yang kedua yaitu didapatkan K1 ditambah 2 K2 ditambah 0 sama dengan X1. Lalu yang terakhir K1 sama dengan 0. Ini persamaan X1, persamaan 2, dan persamaan 3. Nah, dari persamaan 3 kita dapatkan bahwa K1 sama dengan 0. Lalu kita substitusikan K1 sama dengan 0 ke persamaan yang kedua, sehingga K1 ditambah 2 K2 ditambah 0 sama dengan X1. Lalu kita ganti K1 dengan 0 sehingga buat hasil 0 tambah 2 K2 ditambah 0 sama dengan min 1, lalu K2 sama dengan min setengah. Lalu kita substitusikan nilai K1 dan K2 ke persamaan yang pertama, sehingga didapatkan hasil K1 ditambah 2 K2 ditambah 3 K3 sama dengan 7, 0 ditambah 2 dikali min setengah ditambah 3 K3 sama dengan 7, lalu min 1 ditambah 3 K3 sama dengan 7, K3 sama dengan 8 K3. Hingga transformasi U1 terhadap basis B aksen adalah 0 min setengah 8/3. Selanjutnya kita menghitung transformasi U2, yaitu tadi sudah kita ketahui bahwa U2 itu bernilai 6 2 0. Lalu kita masukkan ke kombinasi linear, sehingga dapatkan hasil K1 dikali B1 yaitu 1 1 1, lalu K2 dikali B2 nya itu 2 2 0, lalu K3 dikali B3 nya itu 3 0 0.
K2 didapatkan hasil 1, lalu kita substitusikan nilai K1 dan K2 ke persamaan yang pertama yaitu 5 ditambah 2 kali 1. Ya, transformasi T U2 terhadap basis B akhir adalah 0, 1, 4, ke 3. Matriks T relatif terhadap basis B ke B akhir itu jadi dapat hasil 0, 0, ring setengah, 1, lalu dapat 3 dan 4. Oke teman-teman, terima kasih